Kuliah hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Oke, mungkin kalian sudah familiar ya, sistem persamaan linier. Kalau di SMA dulu mungkin baru sampai sistem persamaan tiga variabel, gitu ya. Ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Nah, sekarang bagaimana kalau nanti kita punya SPL yang misalkan 5 variabel, 5 persamaan, atau lebih dari itu. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kalau kita pakai cara yang sudah kita kenal, pakai eliminasi substitusi, tentu akan memerlukan waktu yang akan sangat banyak. Nah, maka nanti tekniknya bagaimana untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Oke, kita mulai dari pengertian persamaan linier. Linier. Nah, linier di sini yang sudah kalian kenal ya, kalau linier itu berarti semuanya dalam bentuk pangkat 1. Jadi setiap peubah itu linier. Linier dalam artian dia pangkat 1. Setiap suku hanya ada satu peubah. Nah, jadi setiap suku ada satu peubah. Maksudnya apa? Nah, maksudnya sebenarnya nomor 2 ini tidak boleh ada perkalian antar peubahnya. Misal nih kita punya bentuk ini yang nomor 2 itu maksudnya gini, kalau kita punya Y plus XY sama dengan 5 misalkan. Nah, ini dia non linear, ini non linear. Kenapa non linear? Di sini ada suku. Nah, ini bukan, ini non linear. Karena tadi setiap suku hanya ada satu peubah. Suku itu ini ya, suku itu yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau kurang. Nah, ini jadi satu suku, ini satu suku. Jadi dalam satu suku ini harus cuma ada satu peubah. Nah, kalau ada X ya cuma ada X gitu ya. Ada Y dan dia harus berpangkat 1. Maka contohnya di situ X plus 2Y min Z sama dengan 5 itu merupakan persamaan linier. X, Y, dan Z dinamakan peubah atau variabel. Bilangan di depan peubah dinamakan koefisien. Koefisien dari X, Y, dan Z berturut-turut 1, 2, dan min 1. Oke, misalkan kita ada X min Y per Z sama dengan 0. Itu bukan persamaan linier. Kenapa? Ada per Z-nya ini satu suku, ya kan? Ini satu suku, tetapi dia mengandung 2 buah peubah atau variabel, ada Y dan ada Z. Nah, maka ini bukan persamaan linier. Nah, karena dia ada 2 peubah. Yang ketiga, X pangkat setengah itu bukan persamaan linier juga, karena dia tadi harus muncul dalam pangkat 1. Nah, berarti kalau setengah ya dia nggak boleh itu. Pangkat 2, pangkat 3 apalagi. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu kalau kalian ketemu istilah linier itu harus ada pangkatnya 1. Yang kedua, setiap suku harus cuma ada satu peubah. Kalau lebih dari itu maka dia bukan persamaan linier. Selanjutnya sistem, kalau tadi ini persamaan linier, ini kita punya sistem persamaan linier. Sistem yang terdiri dari satu atau lebih persamaan linier. Nah, namanya aja sistem gitu ya. Nah, maka dia sistem. Maka nanti kita ada beberapa persamaan. Sistem yang terdiri dari satu atau lebih persamaan linier. Contohnya 2x plus y min z sama dengan 0, min x plus 3y sama dengan min 3. Itu sistem. Jadi sistem itu terdiri lebih dari satu persamaan. Terus 2x1 plus 3x2 sama dengan min 5, 4x1 min x2 sama dengan 0, 6x1 plus 3x2 sama dengan 4. Nah, di sini kita punya 2 sistem ya. Jadi namanya aja sistem. Kalau sistem nanti ada beberapa dan solusinya juga harus memenuhi keseluruhannya. Jadi solusi dari sistem itu nanti dia harus memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua ini. Solusinya apa?
solusinya ya nanti harus memenuhi keduanya. Ini juga kalau solusi berarti ini harus memenuhi keseluruhannya. Ada 3 persamaan, maka solusinya harus memenuhi ketiga persamaan tersebut. Oke, lalu ini solusi SPL. Tidak semua solusi SPL punya solusi. Perhatikan contoh ini. Nah, ini kita mau melihat apakah setiap SPL itu memiliki solusi. Nah, coba kita kerjakan ya ini. Ini masih sederhana, ya kan? Ya, cuma 2 persamaan, 2 variabel. Kalau kalian menyelesaikannya, biasanya pakai eliminasi substitusi. Oke, coba ini kita kerjakan. Nah, gimana nomor 1 itu? Kita punya 2x plus y sama dengan 4. X plus 2y sama dengan 4. Biasanya kalian samakan dulu kan ya. Nah, kita samakan. Yang atas kita kali 2 misalkan ya kan. Terus bawahnya dikali 1 gitu boleh. Atau x-nya yang mau disamakan bawahnya juga boleh. Ini y-nya saja yang kita samakan. Maka ini yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Hasilnya jadi 4x plus 2y sama dengan 8 sama x plus tambah 2y sama dengan 4. Oke. Maka kita dapat ya 3x sama dengan 4. X-nya 4 per 3 ya. Iya. Oke, maka nanti y-nya bisa kita cari, misalkan kita gunakan substitusi ke mana misalkan ke persamaan pertama saja ya. Oke, ini saya tulis di atas deh biar muat. Kita substitusikan x-nya 4 per 3. 2 kali 4 per 3 ditambah y itu harus sama dengan 4. Maka y-nya nanti sama dengan 4 dikurangi ini jadi 8 per 3 ya. Berapa? 4 dikurangi 8 per 3. 12. Amin 4 per 3. Plus ya. 4 per 3. 4 per 3. 4 per 3. 4 per 3. Ya, 4 per 3. Oke. Dapat X-nya 4 per 3, Y-nya juga 4 per 3. Nah, sekarang persamaan kedua. Persamaan kedua ini gimana? Kita punya 2x plus ini, 2x plus y sama dengan 2, sama 4x plus 2y sama dengan 4. Nah, ini kita kali berapa? 2 ya? 2. Bawah kali 1 ya. Maka dia jadi 4x plus 2y sama dengan 4. Ya, kita kali 1. 4x plus 2y sama dengan 4. Oke, terus kita kurang dapat habis apa? 0 semuanya, Pak. Terus solusinya apa? Berarti bukan nggak ada solusinya ya, Pak? Iya, berarti dia nggak punya solusi. Nggak ada solusi atau solusinya banyak. Coba kita lihat dulu yang satunya ya. Yang ketiga. Yang ketiga kita punya... Putus-putus. Oke. Ketiga kita punya X plus... Nggak kelihatan gitu. Hitam aja. Kita punya X plus Y sama dengan 3 ya. Sama X plus Y sama dengan 4. Nah, ini udah sama kan? Kalau kita kurang, itu hasilnya 0 ya sini ya. Di sininya -1. Nah, terus solusinya apa itu? Dikali dengan variabel bisa nggak, Pak? Ya tetap 0 kan, 0 dikali berapapun tetap 0 gitu. Kalau jadi X yang diganti bisa, Pak?
X sama dengan 4 min Y. Oke, ini kalau kita lihat, nanti memang ada 3 buah kasus ya, bahwa SPL itu tidak sepenuhnya dia memiliki solusi. Nah, solusinya itu bisa banyak solusi, ya kan? Bisa banyak solusi, bisa enggak, tidak ada solusi. Untuk yang nomor apa? Untuk yang nomor 2 ini sebenarnya dia solusinya banyak. Oke. Kan kita sebenarnya kita punya sistem ini ya. Kita punya sistem ini 2x plus y sama dengan 2 itu sebenarnya kan sama ya kan, ini udah kita kalikan ternyata sama kan. Maka semua yang di sini dia memenuhi gitu. Misalkan kita ambil x-nya berapa? Kita ambil x-nya sama dengan 0 gitu, terus y-nya sama dengan 4. Ya, 2 ya, x y-nya 2. Ini y-nya 2. Nah, ini maka dia juga memenuhi kan? Coba. X-nya kita ganti 0 ke persamaan pertama, 2 kali 0 ditambah y kan sama dengan 2. Y-nya diganti 2 sama. Ke persamaan kedua juga memenuhi. 4 kali 0 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 juga memenuhi gitu kan? Nah, maka untuk yang ini solusinya ada banyak. Coba kita kasih nilai-nilai, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1 gitu ya. X-nya kita ambil sama dengan 1, terus Y-nya kita ambil 0. Dia memenuhi juga kan? Substitusi kebersamaan pertama memenuhi. 2 kali 1 ditambah 0 sama dengan 2 memenuhi. Masukin ke sini juga memenuhi. 4 kali 1. Jadi ini nanti bisa ada tak hingga banyak, kamu bisa mencari yang lainnya nanti solusinya. Tetapi kalau yang persamaan 3 ini enggak? Kita coba. Kita ambil X-nya 1 misalkan, kita ambil ya. X-nya 1, Y-nya 2. Memenuhi pertama ya kan? Tapi kedua enggak memenuhi. Mau kita ganti berapapun pasti enggak ada yang memenuhi keduanya. Maka kalau secara sistem sebenarnya persamaan 3 ini tidak memiliki solusi. Dia tidak memiliki solusi. Oke, itu ini 3 tidak memiliki solusi, 2 solusinya banyak. Terus kalau 1 itu solusinya tunggal atau 1. Itu Pak, kalau misalkan yang memiliki banyak solusi berarti jawabannya 0 sama dengan 0. Kayak gitu Pak. Ya, biasanya gitu, 0 sama dengan 0. Kalau yang yang Tidak tidak ada solusi. punya solusi itu biasanya yang kanan kirinya itu nilainya berbeda ya kan? Kanan kiri itu nilainya berbeda. Oke. Oke, sekarang ini kalau kita visualisasikan ya, kalau kita visualisasikan tentang grafiknya ya. Jadi sebenarnya kalau kita gambar secara grafik, ini kita gambarkan ya 2x plus y sama dengan 4. Tuh, kalau biasanya kalian menggambarkannya kalau x-nya sama dengan 0, gitu kan, maka y-nya sama dengan 4. Terus kalau y-nya 0, x-nya 2, gitu kan biasanya kalau kamu gambar. Nih coba. Ini kalau kamu gambar biasanya gitu. Kalau x-nya kita ambil 0, ya kan, maka y-nya kan sama dengan 4 ya. Maka di sini 4. Terus kalau y-nya yang kita ambil 0, maka x-nya yang sama dengan 2. Oke, gitu juga persamaan kedua. Kalau kita ambil nilai x-nya itu sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4 ya. X-nya 0, y-nya 2. X-nya 0, maka di sini 2. Terus y-nya 0, maka x-nya 4 di sini ya. Nah, kalau kita cari perpotongan ini kan sebenarnya dia solusinya gitu kan. Nah, ini kita solusinya tadi.
Berapa solusinya tadi? Lupa saya. 2 per berapa tadi? Nanti kita lihat lagi deh. Ini titik potong itu berarti dia solusinya. Nah sekarang yang gambar selanjutnya, yang persamaan selanjutnya. Tadi kalau kita gambar seperti apa? Nah ini solusinya. Tadi 4/3 ya. Solusinya 4/3, 4/3. Kesimpulannya memiliki solusi tunggal. Solusinya tepat 1. Oke, selanjutnya kalau yang ini kita gambar. Berarti kalau misalnya dibilang solusi tunggal itu cuma bisa disubstitusi ya Pak, sama eliminasi? Ya, kalau di situ tadi solusi tunggal artinya dia titik potongnya 1 ya, kalau digambar tadi. Kalau digambar berarti titik potongnya 1. Oh, Nah, iya, Pak. berbeda dengan yang ini ya, 2x plus y sama dengan 2. Kalau kita ambil x-nya 0, y-nya berapa? 2. Ya, 2, kalau x-nya 0, y-nya 2 kan. Kalau y-nya yang 0, x-nya 1. ya 1. Ini yang persamaan pertama. Kalau persamaan kedua, kalau x-nya 0, 2. 2. Y-nya 2. Terus kalau yang y-nya yang 0, 1. X-nya 1. kan? Titiknya sama di 2,1 gitu ya. Jadi kalau ini kita gambar ya, sama berhimpit ya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat solusi itu kan sebenarnya titik potong ya. Titik potong antara dua buah garis itu. Nah, ini titik potongnya banyak ya kan? Titik potongnya banyak. Karena garisnya tadi berhimpit, maka sepanjang garis itu merupakan solusi. Berarti kalau nulisnya gimana Pak? Solusinya dari apa? Gimana Pak cara nulisnya? Jawabannya? Nah, kalau ini berarti solusinya nanti dia kesimpulannya memiliki banyak solusi. Nah, cara penulisannya nanti bisa kita ubah ke bentuk parameter ya. Biasanya kita ubah ke bentuk parameter. Nah, di sini ya kita ambil aja. Misalkan kita tadi punya 2x, misalkan yang kita tetapkan itu nilainya untuk nilai si Y ya. Y itu kita fixkan. Maka dari sini kita dapat Y-nya tetap. Untuk X-nya, maka nanti dia menyesuaikan. Kayak di sini kan kita bisa dapat ya, 2X itu sama dengan 2 min Y kan. Maka X-nya sama dengan 2 min Y dibagi 2. Nah gitu. Nah maka penulisannya, solusinya boleh ini. Solusinya merupakan himpunan pasangan berurutan X, Y. Ya, boleh. Ini dibentuk ke vektor boleh. Atau kamu tulis ke X, Y juga boleh. X, Y sedemikian sehingga X, Y tadi sama dengan X-nya itu sama dengan 2 min Y per 2. Gitu ya. Terus untuk Y-nya dia sembarang. Nah, Y-nya itu sembarang. Y tadi yang penting dia Y elemen real. Atau boleh juga diteruskan ke bentuk ini. 1, 0 ditambah min setengah 1Y. Ini kan sama ya. Kalau kita ubah kan bentuknya balik lagi ke sini kan. Ini 0 ditambah 1Y kan sama dengan Y. Ini 1 ditambah min setengah Y kan sama. Ini kan 1 min tambah min setengah Y. Jadi solusinya itu ini kalau kita tuliskan ke apa? Koordinat kartesius berarti solusinya itu 2 min Y per 2 gitu ya, koma Y. Untuk setiap Y-nya tadi elemen bilangan real, yang penting dia bilangan real. Kita ambil misalkan tadi Y-nya 0 gitu ya. Y-nya 0, maka nanti X-nya sama dengan 1 ya. Kalau kita ambil misalkan Y-nya 1, nah Y-nya 1 berarti ya hasilnya setengah dan seterusnya. Ini pasti kita substitusikan ke sini dia memenuhi. Nah, penulisannya seperti itu. Kita tetapkan dulu yang mau sebagai parameter itu yang mana yang bisa dirubah-rubah. Kalau di sini Y, maka Y-nya tetap, X-nya tinggal diubah dalam Y. Atau sebaliknya, boleh juga dalam
X gitu ya. X-nya yang ditetapkan, Y-nya yang berubah. Nah, kalau Y-nya yang berubah berarti Y-nya kan 2 min 2X ya. 2 min 2X. Nah, terus setiap X elemen real. Nah, kayak ini juga boleh. Hasilnya akan sama. Gitu, ada yang tanyakan sampai ini? Oke, cukup ya. Coba sekarang kita lanjut ke ketiga ya, kasus ketiga. Kasus ketiga ini X plus Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan 4. Maka kita gambarkan X plus Y sama dengan 3, X-nya 0, Y-nya 3, Y-nya 0, X-nya 3. Yang satunya X plus Y sama dengan 4, X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 4. Nah, maka kita ketemu dua buah garis yang sejajar. Dua buah garis sejajar, ya kalau kita teruskan ya dia nggak akan pernah berpotongan, maka dia tidak memiliki solusi. Nah, solusinya nggak ada karena dia tidak ada perpotongan. Kesimpulannya tidak punya solusi. Itu yang ketiga. Jadi kalau secara visualisasi kita gambarkan, tepat satu solusi itu dia berpotongan di satu tempat. Terus tidak memiliki solusi, ini itu saat dia bersejajar, solusi banyak itu saat kedua garis tadi berhimpit. Maka kesimpulannya, setiap sistem persamaan linier itu ada 3 buah jenis solusi. Bisa solusinya tunggal, solusi banyak, ataupun tidak memiliki solusi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya Pak, izin Pak. Maksudnya solusi di sini tuh titik X sama Y yang kita dapat dalam perhitungan kan ya Pak? Tanpa harus ngegambar grafiknya. Nah, ya sebenarnya intinya kalau sebenarnya solusi itu kalau kita katakan dia solusi kan dia yang penting memenuhi ya kan, memenuhi kedua, kalau ada dua persamaan berarti memenuhi kedua persamaan tersebut gitu. Untuk cara mencari solusinya yaitu ada beberapa yang sudah kalian kenal. Bisa pakai yang tadi eliminasi substitusi bisa, atau tadi kita visualisasikan ke dalam suatu gambar gitu. Kita gambar terus solusi itu merupakan perpotongan. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak terbatas harus digambar, kita memakai metode yang lainnya juga nggak masalah. Yang penting solusi itu dia harus memenuhi persamaan-persamaan yang ada di dalam sistem tersebut. Gitu, ada lagi? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, masalah muncul, Mbak. Masalah baru muncul. Bagaimana solusi jika sistem persamaan linier tadi menggunakan banyak peubah? Gitu ya. Bagaimana kalau solusinya tadi itu menggunakan banyak peubah? Kan tadi kan cuma XY ya. Kalau XYZ itu gimana? Terus misalkan X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X6 gimana? Maka disinilah muncul prosedur yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ada yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah sebuah prosedur yang didasarkan pada gagasan untuk mereduksi matriks menjadi bentuk yang cukup sederhana. Sehingga sistem persamaan linear tersebut dapat dipecahkan dengan memeriksa sistem tersebut. Prosedur di atas pada akhirnya akan menghasilkan bentuk echelon baris tereduksi. Prosedur eliminasi tersebut, operasi yang digunakan disebut operasi baris elementer. Jadi nanti nama operasinya namanya operasi baris elementer. Jadi dari SPL itu nanti diubah dulu ke dalam bentuk matriks, ya, dalam bawa matriks, terus matriks nanti dibawa ke matriks echelon baris tereduksi. Nah, mengubahnya tadi pakai operasi baris elementer.
Masih ingat kan operasi echelon baris tereduksi ada berapa syarat kemarin? 4, Pak. 4 ya. Jadi sampai Iya, Pak. syarat yang keempat itu jika kolom yang memuat ya, kolom yang memuat Satu utama. satu utama Sisanya gitu ya. Lain itu bernilai 0. Nah, jadi harus sampai ke bentuk itu gitu. Kalau dia ada satu utama, nanti di atas di bawahnya dia harus sama dengan 0. Harus sampai bentuk itu. Oke, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya OBE tadi ya. Bagaimana kita membawa ke matriks echelon baris tereduksi tadi, itu menggunakan OBE. Nah ini perlu diperhatikan. Ada 3 operasi yang dapat digunakan, yaitu operasi baris elementer. Namanya aja baris ya. Maka nanti yang dioperasikan itu per baris. Nah, baris-barisnya tadi diapakan? Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Jadi kita boleh mengalihkan suatu baris itu dengan suatu konstanta. Yang penting tidak 0. 2, mempertukarkan 2 buah baris. Nah, jadi 2 buah baris itu ditukar boleh. Yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Misalnya nih, menambahkan kelipatan suatu baris ya. Misalkan baris kedua gitu ya. Misalkan baris kedua itu misalnya kita baris itu kita gunakan istilah row ya atau R. R2 baris kedua itu misalkan kita tambah sama 3 kalinya baris pertama. Itu boleh. Itu tidak akan mengubah gitu ya. Tidak akan mengubah nilai. Jadi ada 3 kita kalikan. Ini sebenarnya gini ya. Ini tuh sebenarnya turunnya itu dapat dari SPL biasa. Misalnya nih, kita tadi punya SPL, kita ini aja yang sederhana. 2x plus y sama dengan 5. Misalkan sama 3x plus 2y sama dengan 2x plus y sama dengan 5. 8, misalkan ini 8 ya. Nah, kita punya 2x plus y sama dengan 5, sama 3x plus 2y sama dengan 8. Nah, kan kita itu nggak masalah ya. Kita kalikan, tadi kan kalau kita mau menyelesaikan tadi, ini kita kali kan ya. Kita kali atas, kita kali 2, misalkan atas kali 2, bawah kali 1. Nggak mengubah makna kan, nggak mengubah persamaan ini kan nilainya tetap sama kan? Ya tidak berpengaruh gitu. Nggak masalah kita kalikan. Jika kita kalikan 2 misalkan ini jadi 4x ya. 4x plus 2y sama dengan 10. Yang bawahnya 3x plus 2y sama dengan 8. Nah, nggak masalah. Jadi sebenarnya ini tuh dapat mengkonstruksi OBE itu dari eliminasi yang sudah kita pelajari di SPL gitu. Yang pertama. Yang kedua, mempertukarkan 2 buah baris. Nah kan nggak masalah. Ini saya tukar atas bawah kan nggak masalah kan. Cuma ini 3x plus 2y sama dengan 8. Saya tukar sama 2x plus y gitu sama dengan 5. Nggak masalah kan. Cuma saya tukar aja nggak akan mengubah gitu. Nah, terus yang ketiga itu tadi menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk mengeliminasi ini ya, untuk ini kan terus nanti kita kurang ya. Nah, ini kan sebenarnya dapatnya ini tuh yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya kan dapat dari apa? Persamaan kedua ini kan persamaan kedua kan ini berarti R2 gitu. R2 persamaan kedua itu kita kurang gitu ya. Kita kurang sama dengan 2 kali persamaan pertama ya kan sama aja kan? Mengeliminasi itu kan sama aja baris kedua atau persamaan kedua ini kita kurangi sama 2 kali persamaan pertama kan sama. Jadi sebenarnya OBE itu
asalnya dari ini operasi yang kita lakukan di sistem persamaan linear yang sudah kita ketahui. Nah, cuma nanti ini diubah ke dalam matriks. Nah, sekarang ngubah ke matriknya seperti apa gitu ya. Ngubah ke matriknya seperti apa. Nah, misalkan di sini bentuk umumnya sebuah sistem linear sembarang yang terdiri dari M persamaan linear dan N bilangan tak diketahui. N bilangan tidak diketahui. Dituliskan sebagai berikut. Ya, jadi ada M persamaan, maka itu ada A11, A21, sampai nanti yang paling bawah AM1. Terus variabel yang tidak diketahui ada N, ada X1, X2, X3, sampai X ke N. Nah, ini kita punya sistem seperti ini. Nah, sistem ini nanti bisa kita singkat ya, bisa kita singkat, bisa kita ubah ke bentuk ini A11, A21, dan seterusnya sampai A1N. Jadi koefisiennya, jadi ini diubah ke matriks. Mungkin kalian juga sudah kenal ya, mengubah SPL ke dalam matriks. Jadi matriks yang depan, misalkan ini matriks A. Nah, ini matriks A, terus ini matriks B, matriks X saja, AX ini, terus ini matriks B. Nah, nanti bisa kita ubah ke AX sama dengan B gitu ya. Dengan A itu apa? A itu matriks koefisien di sini. A11, A12, A1N sampai nanti AM1 sampai AMN. Terus X ini variabel yang tidak diketahui tadi. X1, X2, X3 sampai ke X ke N. Kalau yang B itu yang ruas kanannya ini ya. Nah, ruas kanannya B1, B2, B3, B4 sampai B ke N. Tuh, ini bentuk umum sistem persamaan linear. Jadi dari SPL itu kita ubah dulu ke bentuk umumnya, ke bentuk matriknya, baru nanti kita lakukan OBE, operasi baris elementer. Nah, ini ya, tambah ke bentuk AX sama dengan B. Nah, terus ada yang namanya istilah matriks diperbesar. Nah, matriks diperbesar itu apa? Nah, matriks diperbesar itu adalah matriks A, terus sampingnya itu B. Nah, ini namanya matriks diperbesar ya. Tadi kan kita punya sistemnya tadi, itu AX ya kan? AX sama dengan B. Nah, matriks diperbesar itu matriks yang A, tadi ini A, A-nya di sini A. Nah, terus sampingnya itu matriks B, vektor B. Nah, jadi si X-nya dibuang. Jadi di sini matriks A, ini matriks B, ini namanya matriks diperbesar. A, terus sampingnya B, ini matriks diperbesar. Lalu, nah sekarang yang kita operasikan nanti matriks yang diperbesar itu tadi. Nah, ini kita kasih contoh. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut dilakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks diperbesar dari masing-masing SPL. Nah, itu ya. Jadi ini nanti dari matriks yang diperbesar tadi kita bawa ke matriks epsilon baris reduksi. Nah, namanya sistem apa? Operasinya namanya operasi eliminasi Gauss-Jordan. Oke, contohnya ini ada 3. Kita akan selesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Oke, ini kita selesaikan ya, ada 3. Coba saya buka dulu whiteboard-nya. Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Boleh? Berarti Pak matriks X itunya nggak kepake dong Pak? Matriks X itu kan itu sebenarnya apa, data dari variabel-variabelnya ya kan.
Itu kan data dari variabel-variabelnya kan. Variabel 1, variabel 2, variabel 3 gitu kan, variabel-variabelnya. Jadi enggak kita analisis, yang kita analisis itu tadi A sama nilai B-nya gitu. Oke, Pak. Oke. Karena kan dia juga nggak ada angkanya kan, itu tadi sedangkan cuma variabel kan. Oke, ini sistem yang akan kita selesaikan ada 3, 1, 2, 3. Oke, satu-satu ya. Oke, coba saya tuliskan dulu soalnya. Sebentar. Yang pertama, nomor 1. Itu kita punya X plus 2Y ditambah 3Z sama dengan, sebentar. Ini. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1, terus 2X plus 5Y plus 3Z sama dengan 0, terus X plus 8Z sama dengan 4 ya. Nah, kita punya SPL, 3 persamaan 3 variabel, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1, 2X plus 5Y plus 3Z sama dengan 0, X plus 8Z sama dengan 4. Ini kalian dulu menyelesaikannya biasanya pakai eliminasi ya, eliminasi substitusi 3 kali. Karena ini ada 3 persamaan, 3 variabel. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya kalau kita tadi pakai operasi baris elementer. Pertama harus kita bentuk dulu, apa tadi? Matrik diperbesar. Oke, kita bentuk matrik diperbesarnya. 1, 2, 1, ya kan? 2, 5, 0, 3, 3, 8. Terus tadi matrik diperbesar ya, ditambahkan di sampingnya di sini B-nya 1, 0, 4. Iya. Oke, terus nah ini kan dia belum matrik eselon baris tereduksi ya kan, maka ini nanti harus kita bawa ke matrik eselon baris tereduksi. Nama apa? Persamaannya tadi prosedurnya proses eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan namanya. Nah, prosedurnya ini kita bikin OBE supaya nanti jadi matrik eselon baris tereduksi. Matrik eselon baris tereduksi itu kan misalkan ini kita tetapkan sebagai satu utama. Ini kita tetapkan sebagai satu utama, maka yang ini kan harus 0 ya, ya enggak? Iya, Pak. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, pertanyaannya sekarang gimana? Supaya 2 dan 1 itu jadi 0. Nah, kita bisa menggunakan 3 operasi OBE tadi. Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tak 0. Yang kedua, itu dengan mengalihkan, terus menukar, ya kan? Kedua itu bisa ditukar. Terus yang ketiga tadi bisa menambah atau mengurang dengan K kali baris yang lain. Nah, kalau di sini yang bisa kita lakukan ya tadi mengurang atau menambah dengan baris yang lain. Maka kita dapatkan di sini baris kedua itu bisa kita kurangi sama 2 kali baris pertama. Ya enggak? Ini kan jadi 0 nanti ya. 2-nya jadi 0 kan? 2 dikurangi 2 kali 1. Ya, Pak. Terus yang baris ketiga berarti kalau baris ketiga ya tinggal baris ketiga dikurangi baris pertama kan, kita langsung 0. Nah, maka dengan OBE ini kita dapatkan 100. Ini kan 100. Terus ini tetap 2, 3, 1-nya tetap karena baris pertama tadi tidak diapa-apakan. Nah, sekarang yang baris kedua tadi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, maka hasilnya 0. 5 dikurangi 2 kali 2 ya, berarti 1 ya. 1. 3 dikurangi 2 Min kali. 3. Ya, min 3. Terus 0 dikurangi. Min 2. Ya, Min 2. yang ketiga?
Baris ketiga dikurangi baris pertama, ini 0. Terus ini Min dikurang 2. min 2. 2, 5. 5. Sama 3. Nah, Kan lu, kita maaf, gitu. itu kenapa bisa dapet 3? 4 dikurangi baris pertamanya 1 kan? Oh iya Pak, iya Pak. Nah, Makasih. kalau sudah kita kemarin matriks echelon baris tereduksi tadi harus kalau ada satu utamanya harus lebih ke kanan ya kan? Maka Ya, di Pak. sini kita tetapkan satu utama selanjutnya baris keduanya satu utamanya ini. Ya kan? Satu utamanya 1. Nah, itu udah dapat 1. Berarti sekarang PR-nya baris pertama sama baris ketiga itu harus di-nolkan, ya kan? Oke. Yang ini, nah ini kan harus 0, ini harus 0. Karena syarat yang keempat itu kalau ada satu utama, kolom yang memuat satu utama, maka selain satu utama itu dia harus 0. Maka baris 1 diapakan? Supaya jadi 0, 2 supaya jadi 0. Dikurang 2 R1. kali baris kedua. Ya, terus baris ketiganya dikurang ditambah ya berarti ya. Ditambah. Iya. Ditambah 2 kali 2 baris kali ke 2 kali baris kedua. Nah, sebenarnya nanti yang jadi catatan juga ya, nanti kalau yang jadi satu utamanya itu baris pertama, pasti di sini nanti pakai baris pertama ya. Terus kalau yang jadi satu utama itu baris kedua, maka di sini nanti pasti di sini pakai baris kedua. Gitu. Jadi itu catatan saja. Nanti kalau dia pakai baris pertama, maka nanti pengurang atau penambahnya itu pasti baris pertama. Satu utamanya di baris kedua, maka nanti yang diubah itu yang menambah yang kurang itu di baris kedua. Oke, kita dapatkan apa di sini? Ini tetap ya. Coba R1 dikurangi 2R2 kan R2-nya di sini udah 0 kan? Maka di Ya. sini tetap ini tuh nggak berubah 100 yang udah jadi 100 tadi dia nggak berubah. Terus ini jadi 0 10. Nah, terus ini baris kedua kan tidak berubah ya. Min 3 dan min 2. Oke, terus sekarang R1 dikurangi 2 kali R2. R1 ya kita lihatnya di sini sekarang 3 ya. Sekarang kita ngelihatnya 3 kan? 3 dikurangi Minus Min 12. 6. 3 dikurangi 2 kali min 3. 12 ya. Min 9 ya. 12. Min 12. Udah min 9. 9 ya. 9. Ya, 9. Ya, ya, ya. Terus sampingnya 1 dikurangi 2 kali min 2. 5. Terus yang sini 5. Kalau ini ditambah ya. R3 ditambah 2 kali R2. 5 ditambah 2 kali min 3. Min 1. Min 1. 3 ditambah 2 kali min 2. Min 1. Min 1 juga. Oke. Nah, selanjutnya ini belum apa eselon baris tereduksi ya. Nah, ini masih ada satu lagi bahwa di sini. Nah, ini ada ini kan selanjutnya ini yang jadi satu utama kan. Satu utama itu harus 1 padahal ini min 1. Nah, satu utama itu kemarin harus dilihat ya, satu utama itu kan harus 1. Ini padahal min 1. Maka min 1 ini supaya jadi 1 kita kalikan. Nah, kalau ini kita kalikan. R3 berarti ini min 1 dikali R3 ya. Min 1 dikali sama R3. Maka R3-nya berubah menjadi 100, ya kan? Ini 010. Nah, terus ini tadi kita kalikan dengan min 1 ya. Maka ini 1 ini tetap min 3, min 2, ininya 9, ini 5. Oke. Nah, satu utamanya sekarang bergeser, ya, satu utamanya bergeser ke sini. Nah, ini udah 1. Maka selanjutnya ini 9 sama min 3-nya harus di-nolkan. Gimana caranya?
Ini mengenalkan min R1 dulu. R1 dikurang sama 9 kali R3. Ditambah 2 kali R2. 3. Terus ini R1 R2 ditambah R2 ditambah 3 kali R3. Ingat ya, karena satu utamanya kita itu udah di baris ketiga, itu yang dipakai di baris ketiga. Maka ini baris pertama dikurangi 9 kali R3. R2-nya berarti ditambah 3 kali R3. 3. Maka kita peroleh 100, 010, 001, ya kan? Nah, ini tetap yang baris ketiga kan nggak baris ketiga nggak diapa-apain ya, maka ini tetap 1. Karena baris ke 1 tadi ini 5 dikurangi 9 kali 1 berapa? Min 4, Pak. Min 4. Ini tepat. Oke, ini min 2. Min 2 dikurangi ditambah kalau salah, ditambah 3 kali R3. 1. 1. Nah, maka inilah solusinya gitu. Nah, ini tuh solusinya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya, dan ini nilai Z-nya. Oke, coba kita substitusikan ke sini pasti memenuhi persamaannya. X-nya kita ganti min 4 ya, berarti min 4 ditambah 2 ditambah 3. Benar kan 1 kan? Benar kalau substitusi ke sini. Ya. Kita cek lagi ke persamaan kedua, memenuhi enggak? Kita ganti X-nya pakai min 4, berarti min 8. Min 8 tambah 5 tambah 3, 0. Benar. Kita substitusikan ke persamaan ketiga. Ini. Kita substitusikan ke persamaan ketiga. Juga iya, X-nya kita ganti min 4. Min 4 ditambah 8 kali 1. Nah, maka min 4 ditambah 8 kan 4 sama. Oke, ini ya, berarti solusi di OBE-nya bahwa solusinya itu X sama dengan min 4, Y sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1 juga. So, kalau kita tulis berarti solusinya tadi min 4, 1,1. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Kalau misalnya di matriksnya ini di satu utamanya nggak memuat 1 tuh gimana, Pak? Misal satu utamanya itu bukan paling pertama. Ya, nanti dibikin 1. Misalkan di sebelah sini ya, misalkan ini di sebelah sini yang pertama tadi ya. Ini misalkan yang pertama tadi di sini ya. Di sini tuh bukan 1 ya, kita bikin 1. Cara bikin 1 gimana? Ya misalkan ini 2 ya dikali setengah. Misalkan ini tadi kayak tadi min 1 ya kita kali sama min 1 supaya jadi 1. Jadi kan nggak masalah tadi ada suatu baris yang kita kali dengan suatu konstanta. Jadi ini dibikin 1 gitu. Dikurang juga bisa ya kan, Pak? Nah, jadi nanti sebenarnya dia harus membentuk suatu matrik identitas ya. Jadi harus membentuk matrik identitas. Matrik epsilon baris di sini nanti yang diperoleh matrik epsilon baris reduksinya itu matrik identitas. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2 tadi. Ya, Pak. Lanjut nomor 2. Soal nomor 2. Saya tulis dulu.
2x plus z. 2x plus 2z sama dengan 1. Lalu min 2x plus y sama dengan 0. Sama x plus 2y plus 5z sama dengan 4. Kita ulangi. 2x plus 2z sama dengan 1. 2x plus y. Min 2x plus y sama dengan 0. X plus 2y plus 5z sama dengan 4. Oke. Coba sekarang ini kita cari solusinya ya menggunakan matriks echelon baris tereduksi. Oke. Kita bentuk dulu pertama matriks Diperbesar. tadi ya. Gimana matriksnya? Kita tulisnya ke bawah aja ya. 2 2 min 2 1 Y-nya 0 ya berarti 0. 0 1 1, 2, 2 lalu 2 0 5 5. 5. Oke, sampingnya 1, 0, 104. Nah, selanjutnya kan di sini harus satu utama ya. Nah, ini kan harus satu utama, ini pojokan sini harus satu utama, harus 1. Nah, padahal ini 2. Berarti caranya gimana? Kalau baris pertama itu dikurangi 2 gimana, Pak? Dikurangi sama 2 apa? Min 2 maksudnya. Kan nggak boleh. Yang boleh itu kan dikali sama sesuatu kan? Oh. Atau ditambah dikurang dengan K kali baris yang lainnya. Jadi kalau mau menambah mengurang harus K kali baris yang lainnya. Nggak bisa langsung dikurangi gitu. Nah kalau dikali tadi boleh sebaris itu dikali bilangan yang sama. Gimana itu supaya 2 itu jadi 1 atau baris pertama itu dia jadi 1? Baris pertama dikurang baris ketiga bisa nggak, Pak? Boleh, baris pertama dikurangi baris ketiga itu jadi 1. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya. Pertama, boleh nih, baris pertama tinggal dikali setengah kan selesai kan? Berarti setengah kali R1 boleh. Atau tadi ada yang bilang R1 dikurangi R3 boleh. Atau boleh juga sebenarnya R1 itu ditukar sama R3. Kan ini R3 itu udah 1 kan? Nah, ditukar aja, ditukar ke atas, Tukar aja. pojoknya atas. Kayaknya Bapak, lebih gampang kita tukar aja kan. Kalau tukar kan tinggal ditukar, nggak susah Nggak usah repot. ya, Iya, kalau Pak. setengah tadi kan nanti ini juga jadi 1/2 yang bentuk yang 1 ini jadi 1, ini jadi 1/2. Terus mau dikurang juga nanti sudah repot. Jadi sebenarnya kalau ada baris yang sudah ada 1, tukarkan saja supaya nanti satu utama yang paling atas itu udah 1. cara yang kedua itu bukan yang nggak bisa ya, Pak? Soalnya kan tadi syaratnya kalau misalnya yang dicarinya R1, berarti R1-nya harus yang dikurangin atau yang di belakangnya. Nah, kalau yang pertama di sini kan belum ada 1 utama ya kan? Kalau yang pertama ini kan belum ada 1 utama, maka kita masih bebas gitu, masih bebas nggak mempengaruhi gitu. Kecuali kalau nanti udah ada 1 utama. Di sini kan kita belum ada 1 utamanya, maka mengurangnya ke baris yang lainnya sebenarnya nggak masalah. Ya. Oke, coba sekarang kita pakai yang ditukar saja. Maka ini caranya baris ke 1 ya kan, baris 1 itu kita tukar sama baris ke 3 gitu ya. Maka kita dapat ini jadi 1, 2, 5, 4. Ya ini jadi tetap kan baris 2 nggak diapa-apain, min 2, 1, 0, 0. Terus yang terakhir ini 2 ya. 0, 2. 1. Oke, sekarang kita OBE-kan. Gimana supaya ini jadi 0? Ini kan 1 utamanya nih. Supaya ininya 0. Diapakan baris keduanya di R2 ditambah dengan Ditambah baris ketiga. R2 ditambah R3, Pak.
Nah, sebenarnya kayak tadi ya. Ini 2R1. udah ada satu utama. Oh iya. Udah ada satu. Tambah 2 kali R1 nggak sih? R1, Dua. iya 2 R1, maaf. Kita pakainya R1 karena kalau pakai yang R yang bawah nanti sebenarnya bisa sih, tapi nanti malah kacau. Jadi gitu aja. Kalau udah ada satu utama, kita gunakan baris yang udah ada satu utamanya itu. Berarti ditambah 2R1 ya? Iya, Pak. Kalau Iya, R1-nya Dikurangi Dikurang ya. 2R1. 2R1. Oke. Sekarang berarti hasilnya jadi udah 100 ya. Iya. 100, baris satunya tidak berubah. Terus baris yang keduanya 1, enggak 0. dong. 1 ditambah 2 kali 2 kan? Kan 2 kali R1. 5, Pak. Nah, terus setelahnya 10 0, 10 ya. 10, Pak. Terus sama 8. 8. 8. Yang baris ketiga 0. 0. Emang 0 ya? Enggak. 0 dikurangi 2 kali 2 kan? Min 4 ya. Min 4, Pak. Terus setelah itu Min 8. min 4, min 8, terus Terus 1 dikurang 2. min 8 terus Min 7, Pak. 7. 7, Pak. 7. min 7 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, udah seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ke 5 ya. Nah, ini kan kalau selanjutnya kan satu utamanya harus berada di lebih ke kanan ya kan, lebih ke kanan. Maka satu utamanya ya jelas dia di sini. Nah, satu utamanya di sini. Bagaimana 5 ini supaya jadi 1? Berarti kita kali Ditambah 1/5 dikali sama R2. 1/5 dikali sama R2. Maka itu sudah jadi 1. Oke, kita tuliskan. 100, terus 254 tetap ya. Iya. Terus baris keduanya jadi 1, 2, 8/5 ya. Terus yang terakhir min 4, Min 4, min 8. 8, min 7. Oke, sekarang kita operasikan. Baris pertama diapakan? Ini supaya 0. Kurangi. Kurangi 2 kali baris 2. Ya, R3-nya ditambah 4 baris 2. ya baris kedua. Oke, maka hasilnya jadi 100,010. Nah, ini kita ini 2, 8/5-nya tetap. Gimana? 5 dikurangi ya kan ini? 5 dikurangin 4, 1, Pak. 1, Pak. 1, terus 1, Pak. 4, Dikurangi 2 kali 0. 16/5. ini ya. 4 dikurangi 2 kali R2 ya. Berarti 16/5 kan? Iya. Berapa? Iya. 20, 4/5. 4/5, Pak. 4/5. 4/5. Lalu yang baris ketiga, R3 ditambah 4 kali R2. 0, Pak. 0. 0. Terus, tulis saja ya. Berapa? Iya, Pak. Min 7 Min 7 ditambah 4 kali 4 kali R2. 8/5. 4 kali berarti 4 kali 8. Min 33/5. Enggak. 40. Oh iya 32. Apaan sih? Berarti berapa? 35 dikurang. 32 dikurang 7. Min 3/5. Oh iya, min 3/5. Ya, min 3/5. Min 3/5. Nah, ini ya.
Nah, terus ini gimana? Maka solusinya? Dikali 1/5. Nah, ini itu sebenarnya gini ya. Ini Itu bukan itu udah EBT, Pak. kalau kita ini ya, 5. bentuk ini ya, ini tuh kalau kita kembalikan gitu ya, kita kembalikan ke sistem persamaan, sebenarnya ini nanti kita dapat bentuk seperti ini. Baris ketiga itu dapat 0 sama dengan min 3/5 gitu. Jadi ini kalau ya semuanya deh biar tahu ini kalau ini ya, kalau kita kembalikan ke bentuk linear kan jadi gini itu. X ditambah Y-nya kan 0. Terus Z itu sama dengan 4/5. Terus yang kedua itu Y plus 2Z sama dengan 8/5. Terus yang ketiga itu kita dapat 0 sama dengan min 3/5. Min 3/5. Yang bentuk ini tadi kan sudah kita bahas ya. Kalau kita ketemu bentuk kayak gini, solusinya tadi gimana? Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Nah, bentuk kedua ini contoh yang tidak ada solusi. Jadi kalau kamu OBE-kan ternyata gitu ya, kok kamu OBE-kan terus ternyata ada ini bentuk yang depan itu A-nya itu 0, yang belakang itu tidak 0. Nah, seperti ini maka dia ini tidak bentuk yang tidak ada solusi. Jadi mau kamu jabarkan seperti apa nih? Enggak ada solusi. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu kalau misalkan bawahnya kayak misalkan 0 semua, terus itu sampingnya ada angka, kayak baris terakhirnya tuh, itu nggak ada solusi semua, Pak? Bagaimana? Gimana yang mana? Yang 0 semua gitu? Itu yang barisan paling bawah maksudnya. Hmm. Terus sampingnya ada angka, itu berarti nggak ada solusi kan, Pak? Ya, nggak ada. Kayak tadi yang contoh sebelumnya yang kita ngerjakan pakai eliminasi tadi kan, kalau ternyata kok di sininya 0, ya kan, terus kanannya tadi angka, tadi kan nggak ada solusinya kan, terus kita sudah buktikan pakai gambar juga dia sejajar. Itu Pak, kalau misalnya yang bawahnya 0 semua itu kan udah termasuk EBT. Ya kan, kalau misalnya dalam bentuknya udah memenuhi syarat EBT. Tapi kan dia bukan matriks identitas. Kata Bapak harus matriks identitas nanti jawabannya. Oke, jadi ending akhirnya gitu kan, tadi kan dia katakan bahwa matriks echelon metode Gauss-Jordan itu harus dibawa ke bentuk matriks echelon baris tereduksi, gitu kan, matriks echelon baris tereduksi. Nah, sebenarnya khusus untuk yang solusinya tunggal, nah solusinya tunggal itu nanti pasti bentuknya matriks identitas gitu. Jadi itu sebenarnya khusus untuk matriks yang solusinya tunggal itu nanti bentuk EBT-nya, echelon baris tereduksinya itu pasti yang matriks identitas gitu. Tetapi kalau yang bentuk kayak seperti ini contoh yang dia EBT juga kan, EBT, tetapi ini kalau yang bawahnya ada 0, kanannya tidak 0, ini contoh yang tidak memiliki solusi. Oh, itu solusi banyak ya, Pak? Enggak solusi banyak. Dia bukan 0 terus sampingnya 0 kalau semuanya bawahnya 0. Nah, kayak coba sampai nanti itu nggak ada kita min 3/5. Kita lihat contoh ketiga dulu ya supaya tahu ini yang contoh yang tidak ada solusi. Nah, sekarang bagaimana contoh yang solusinya banyak. Kita tadi sudah melihat ternyata ciri-cirinya tadi ini ya, kalau yang solusinya itu ini solusinya tunggal gitu ya. Itu di sini 111 matriks identitas ya. Terus kalau yang ini matriksnya tidak ada solusi, ternyata di sini ada 0-nya, terus ini nggak ada 0-nya seperti ini. Nah, sekarang coba kita ke kasus yang ketiga. Itu saat solusinya banyak ya. Oke, yang ketiga. Jadi kita pakai, kita tadi ngerjain yang 2 atau 3 sih? Tadi kita ngerjain yang 3, Pak. Ya. Ketiga tadi, Pak.
Oke, berarti sekarang kita yang kedua ya. Nggak apa-apa. Ini ya, sekarang kita yang ini. Yang ketiga ya, kita nggak tulis tiga nggak apa-apa. Nah, ini X plus 2Z sama dengan 1 dan min X plus Y min Z itu sama dengan 0 sama 2X plus Y plus 5Z sama dengan 3. Oke. X plus 2Y, X plus 2Y sama dengan 1. Min X plus Y min Z sama dengan 0. 2X plus Y plus 5Z sama dengan 3. Oke, kita bentuk dulu matrik yang diperbesarnya. Apa? 1 min 1, 2. 1, 2, terus 0, 0, 1, 1, 2, min 1, 5. Oke, terus yang satunya 1, 0, 3. Oke. Kita apakan? Ini udah 1 ya, udah bagus. 1 ini tinggal baris kedua dan baris ketiganya. Baris 2-nya diapakan? Kali nggak bisa ya? Tambah nggak sih? Ya, tambah sama baris Sama baris R1. kedua. ya, R1. ditambah Ditambah sama R1. R1. Kalau R3-nya Oh iya dikurang kan jadi 0 ya? Ini kurang 2R1. 1. Maka kita dapat 1, 0, 0. 0, 2, 1. Oke, baris keduanya berubah. 1 ditambah R1. Jadi 1 ya. 1, Ini 1 lagi. 1. Ini 1. Terus yang bawah R2 dikurangi 2 kali R1. Min 1. Min 1. R3-nya kan 1 ya. Iya. Dikurangi 1. 2 kali 0. Oh, Satu. Nol. 1. oh iya. 1. Astagfirullah. 5, 5 min 10 min 1 ya. 5. 1 kan? Ya, Ini Pak. 1 Iya, Pak. Itu sih. Kok 1 sih? Iya, 1, Pak. Iya, benar. Pakainya R1. 3 dikurangi 2. Dikurangi 2 kali Iya, R1. iya. 3 kurang 2. Nah, ini sudah Iya, ada iya. satu utamanya juga. Berarti ini tinggal kita Nolkan baris ketiga. caranya R3 dikurangi sama R2. ya R2 aja udah langsung dapat ya. Maka kita dapat 1, 100, 100, 010. ini tetap ya 21, ini tetap 11 ya. R3 aja yang berubah. 0, 0. 0. Nah, kalau ini banyak. baru nanti yang ini udah eselon baris tereduksi kan ya? Iya, Udah. Pak. Ya, udah eselon baris tereduksi. Nah, sekarang tinggal kita interpretasikan. Gini, supaya kamu tahu ini coba kita balikan lagi ke persamaan ya. Kalau kita balikan ke persamaan sebenarnya jadi X plus 2Z itu sama dengan 1. Terus Y plus Z itu sama dengan 1. 1 gitu ya. Nah, terus ini kan 0 sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 0. Nah, maka ini sebenarnya yang nanti yang solusinya banyak. Nah, ini solusinya banyak. Nah, terus sekarang pertanyaan cara menuliskannya gimana gitu ya. Kayak tadi cara menuliskannya itu gimana. Nah, untuk cara penulisannya ya nanti harus kita bawa gitu ya. Kita bawa ke satu yang mau kita tetapkan ini apa? Yang mau kita tetapkan sebagai konstantanya apa gitu. Misalkan kita tetapkan yang sebagai konstanta itu Z gitu ya. Nah, maka semuanya nanti harus diubah ke dalam Z. Kalau yang sebenarnya paling enak ya ke Z ya, karena ini semuanya udah ada Z kan.
Jadi nanti semuanya dibawa aja ke Z gitu. Jadi variabel yang kita tetapkan itu Z karena di sini udah ada Z semua. Nah, maka kita tetapkan si Z itu yang tetap gitu ya. Maka Z-nya nanti sama dengan Z gitu. Atau biasanya gini ya, supaya nggak bingung itu kita ubah ke bentuk parameter. Nah, kita misalkan Z itu sama dengan T gitu. Dengan T elemen real. Untuk T semua bilangan real. Bisa juga seperti kita tetapkan Z itu sama dengan T. Maka X-nya sama berapa? X plus 2T itu sama dengan 1. Maka nanti dapat X-nya sama dengan 1 min 2T. Terus yang selanjutnya, Y tambah T Y sama Y dengan plus T T. sama dengan 1. Maka Y Y sama dengan 1 min T. Jadi nggak apa-apa semua itu dalam T. Nanti kalau kita bentuk solusinya apa? 1 min 2T, 1 min T, dan T gitu ya. Di mana ini T itu elemen bilangan real. Jadi sembarang kita pilih bilangan real, dia pasti memenuhi. Kita coba saja ya, misalkan kita ambil T-nya berapa? 1. T. Oh. T-nya paling gampang 0 ya. T-nya 0 dulu, kita coba 1 juga. Kalau kita ganti 0 berapa? 1,1,0 ya. Ya. Coba kita substitusikan ke persamaan pertama, memenuhi enggak? X-nya 1, Y-nya 1, T-nya, Y-nya 0. Benar ya? Benar. Ya, ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1 benar. Yang kedua juga benar kan? Benar. Min 1 ditambah 1 dikurangi 0 sama dengan 0. Kita substitusikan yang ke persamaan 3 juga memenuhi. 2 kali 1 berarti 2 ditambah 1, 3 kan? 3 ditambah 0, 3. Benar juga. Nah, tadi kalau kita ambil T yang lain, dia juga memenuhi gitu. Misal kita ambil T-nya sama dengan 1. Nah, maka dia memenuhi juga berapa? Min 1 ya. Min 1. 0. 0, 1. Coba kita substitusikan ke pertama juga memenuhi. X-nya min 1. Min 1 ditambah 2 ya kan? Min 1 tambah 2 kan 1 benar. Ke persamaan kedua min 1 berarti plus ya. 1 ditambah 0 dikurangi 1 benar 0. Ke persamaan ketiga juga memenuhi. 2 kali min 1 min 2. Min 2 ditambah 0 ditambah 5 ya kan? Maka hasilnya 3 sama 3 benar. Jadi mau kamu ambil berapapun nilai T gitu. Nah, misalkan ini T sama dengan 2 gitu. Nah, maka nanti dia juga akan memenuhi. Itu ketiga contoh tadi. Jadi kita sudah melihat tadi ternyata SPL itu solusinya ada 3 kemungkinan gitu ya. Bisa solusinya tunggal, bisa solusinya itu banyak atau tidak memiliki solusi. Untuk SPL yang ukurannya tinggi, variabel bebas variabel yang kita gunakan itu banyak, nanti kita bisa menggunakan namanya operasi baris elementer. Operasi baris elementer tadi ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengali, ya kan? Mengali suatu baris dengan suatu konstanta selain 0. Terus yang kedua itu dengan menukar. Jadi kita tukar boleh, antar baris ditukar. Terus yang ketiga itu kita tambah, kita kurang dengan K kali bilangan yang lain. Oke, segitu pembahasan materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan yang mau tanya.